iblis tidak akan mampu menggoda. Maka pertanyaan tadi itu pertanyaan yang dialami oleh semua kita. Maka semoga kita terselamatkan niat kita di fase pertama, kedua, dan ketiga. Termasuk kita hadir di sini. Ya, hadir di sini. Awalnya niat ikhlas. Bagaimana nanti kita lalui sampai 12 kali pertemuan. Satu berarti tersisa 11 pertemuan lagi. Selesaikan kitabnya. Ya, kita tidak tahu siapa nanti yang akan diselamatkan oleh Allah. Maka sama-sama kita menjaga niat. Ya. Maka di awal kitab ini, pembahasan ini sangat penting bagi kita untuk meluruskan niat-niat kita. Mintalah kepada Allah agar kita diberikan keikhlasan. Tip yang lain, Pak Abdi, kembali. Ustaz, gini Ustaz, kadang-kadang kita kan niat dalam hati untuk menghilangkan amarah misalnya, tapi ternyata waktu kita praktek di lapangan itu amarahnya yang menonjol. Jadi niat kita yang tadi hilang. Jadi untuk menghadapi masalah menghilangkan amarah ini, gimana solusinya? Iya, tip. Di dalam hadis Rasul SAW menyebutkan syaitan itu tercipta dari api. Maka padamkan dia dengan air. Maka solusinya Rasul sampaikan adalah berwudu. Jadi setelah kita punya niat, kemudian kita dihadapkan dengan masalah itu, coba kita berwudu. Insya Allah dengan wudu akan hilang. Kemudian Rasul melihat ada dua orang yang saling bermarah-marah. Kemudian Rasul mengatakan, aku tahu ada satu perkataan, kalau mereka ucapkan mereka akan diam. Itu apa? A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Cukup berta'awudz kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian Rasul juga mengatakan, apabila kalian marah, wa in kana qa'iman falyajlis. Kalau dia sedang marah, maka kalau dia berdiri, maka duduk. Akan hilang marahnya. Duduk. Itu sudah tenang ya. Kalau duduk masih marah, falyarqud. Hendaklah dia berbaring. Itu dah hilang marahnya. Baring, sama hilang. Al-ghadabu minasyaitan. Marah itu dari syaitan. Maka ada seorang sahabat dikenal di kalangan sahabat yang lain, dia pemarah. Mendatangi Rasulullah, ya Rasulullah, ausi. Nanti kita jumpa di sini. Ya Rasulullah, nasihati aku. Rasul karena melihat tipe orang ini pemarah, Rasul menasihatnya, la taghdab. Jangan marah. Diulangi lagi. Rasul mengulangi jawaban yang sama. Jangan marah. Insya Allah nanti kita akan sampai hadisnya, pembahasan tentang bagaimana marah dan menahan marah. Baik, yang lain ya, Pagi. Saya kira ini yang kedua, bahwa inna likulli manawai. Ini saya belum mengerti sedikit. Baik, sedikit lagi sekedar tambahan. Wa innama likulli imri'in ma nawa. Hanya saja seseorang akan mendapatkan sesuatu berdasarkan niat. Jadi kita akan mendapatkan buah daripada kebaikan yang kita lakukan tergantung niat yang kita lakukan di dalam, yang ada dalam hati kita. Jika kita meniatkan sesuatu amalan, misalnya seperti tadi, misalnya contohnya sedekah, atau contohnya puasa, contohnya sholat, kemudian kita niatkan, niat ini karena Allah, maka ketika niat itu karena Allah, maka kita akan mendapatkan pahala dari niat yang kita karena niat yang kita kerjakan dan dari amal soleh. Tapi ketika tidak ada niatnya tidak lillahi ta'ala, sholat misalnya, sholat niatnya untuk yang lain, dilihat oleh si Quran, niatnya untuk agar diperlihatkan kepada orang lain, sedekah agar dia oleh orang lain, maka Allah sudah menyebutkan dalam Al-Quran, fawailul lil musalli, celakalah orang-orang yang celaka. Kenapa dia celaka? Allah menyebutkan alladzina hum an salatihim sahun, orang-orang yang lalai dari sholat. Ayat berikutnya menjadi jawaban yang jelas. Walladzina hum yura'un, mereka itu orang-orang yang riya. Sholatnya tujuan untuk dilihat oleh orang lain, niatnya sudah hilang, maka dia tidak mendapatkan pahala dari sholatnya.
Kenapa? Karena niatnya sudah hilang. Maka wa innama likulli imri'in ma nawa. Seseorang akan mendapatkan pahala dengan niatnya. Dalam artian apa? Pahala akan kita dapatkan kalau niat ada. Gitu ya. Dosa akan kita dapatkan kalau tidak ada niat. Untuk amal syar'i. Ya, amal syar'i. Ketika niat itu berganti kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Maka Al-Imam Ibnu Qayyim merincikan lagi. Amalan ketaatan ketika diniatkan karena Allah akan menjadi ibadah dan berpahala. Ya. Amalan mubah ketika diniatkan karena Allah menjadi ibadah dan berpahala. Ya. Amalan kemaksiatan diniatkan karena Allah berdosa. Tidak diniatkan karena Allah juga berdosa. Jadi wa innamal likulli imri'in ma nawa, seperti itu kedudukannya. Dengan niat besar kecil pahala akan kita dapat. Maka para ulama memberikan sebuah penjelasan lagi, satu contoh. Ada hamba-hamba Allah yang hadir ke majelis ilmu, sama-sama hadir atau hadir ke saf-saf sholat, pahala yang akan mereka bawa berbeda antara yang satu dengan yang lain. Berdasarkan hadis Rasul, ada orang yang sholat mereka tidak terangkat dari kepala mereka, melainkan hanya setengahnya saja. Ada yang terangkat sepertiganya saja. Ada yang terangkat seperlima. Ada yang tidak terangkat sama sekali. Artinya apa? Seluruh ini tergantung dengan dia. Maka ada orang yang sholat, selesai sholat dia membawa pahala penuh, full. Ada orang yang sholat, selesai sholat dia hanya membawa pahala 70. Ada orang yang sholat selesai hanya membawa pahala 30. Ada orang yang sholat, selesai sholat dari jamaah, shofnya sama, imamnya sama, dia mendapatkan fawaidul lil musallin. Celaka mereka. Orang-orang munafik itu sholat di belakang Rasulullah. Imamnya Rasulullah. Kalau imamnya imam Pantai Gajah atau imam atau imam masjid Mata, ini imamnya Rasulullah. Imamnya Rasulullah, mereka mendapatkan kecelakaan. Bayangkan. Kenapa? Karena niat. Maka seseorang akan mendapatkan pahala karena niat. Seseorang akan hilang pahala juga karena niat. Disinilah letak tertingginya. Ada lain? Kalau tidak ada, insya Allah kita akan lanjutkan, dan insya Allah pertemuan yang akan datang saya berharap hadis yang kedua ini kalau ada yang terjemahan ya, atau yang bisa bahasa Arab atau yang bisa mencari, nanti bisa dulu di Google terjemahan hadis yang kedua, itu hadis Jibril, dibaca-baca dulu sehingga dikaji, dilihat, nanti ada yang ingin ditanyakan, tulis, sehingga nanti kita lebih cepat. Jadi tentunya Bapak-Bapak sekalian, ya target kita bisa satu kali pertemuan itu 3 hadis. Jadi catat, nanti kalian penting diskusikan, jadi biar cepat. Apalagi di hadis yang kedua ini, hadis yang terangkum seluruh urusan penting dalam hadis Jibril, disebut dengan hadis Jibril. Panjang, maka di dalamnya terkandung banyak ilmu yang bisa kita dapatkan. Baik, perubahan akar ada, mungkin hanya ini yang bisa kita kaji pada kesempatan malam kali ini, malam perdana kita. Ya, semoga Allah Subhanahu wa taala memberkahi kita, memberikan kepada kita keistiqomahan serta menguatkan kembali semangat kita untuk belajar. Boleh disampaikan kepada rekan yang lain yang mau hadir, tapi kalau memang 5 orang ya 5 orang saja. Kalau tidak ikut di tengah-tengah, tidak nyambung apa yang kita sampaikan di pertemuan pertama, jadi cukup segini ya, karena memang kita batasi 10. Tujuannya apa? Tujuannya ya karena tempatnya cukup hanya untuk 10 orang.
subhanakallahumma rabbana wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sudah ada wudhu? Masih ada wudhu?